Pagi Mbak, begini, kemarin kan saya ingin mengirim uang kepada teman saya, tetapi transaksi tidak berhasil. Mungkin mobile banking dan juga ATM saya mengalami kendala ya Mbak, atau terjadi keeroran di bank ini. Ini Mbak mobile banking saya mohon dicek terlebih dahulu apakah terjadi keeroran ataupun tidak. Baik Ibu, karena mobile banking adalah sebagian dari privasi nasabah, maka saya hanya bisa mengecek sebagian saja ya Ibu. Untuk ketidaknyamanan Ibu menggunakan ATM ataupun mobile banking dikarenakan jaringan yang tidak stabil, maka transaksi tidak berhasil. Saya coba cek dulu ya Ibu, mohon ditunggu sebentar. Ibu, untuk mobile banking Ibu tidak bermasalah. Oh iya, berapa jumlah transaksi yang akan Ibu transfer ke rekening teman Ibu? Jumlah transferan saya yaitu 200 juta, Mbak. Oh, jadi seperti itu. Jadi Ibu, untuk pengiriman uang melalui ATM maupun mobile banking itu terdapat limit atau batas maksimalnya. Kalau Ibu ingin mengirim uang dalam jumlah yang banyak, maka Ibu bisa menggunakan clearing. Apa Mbak? Clearing? Bukankah lebih mudah menggunakan ATM dan juga mobile banking saja? Karena yang saya ketahui untuk transaksi transfer ataupun transaksi lainnya hanya mobile banking dan juga ATM. Ternyata ada juga ya sistem clearing. Bagaimana itu sistem clearing Mbak? Coba jelaskan kepada saya. Ibu, karena mobile banking dan juga ATM dirasa mudah dan juga fleksibel dalam penggunaannya, maka banyak orang yang tidak mengetahui ada alternatif lain yaitu menggunakan clearing. Nah Ibu, mohon izinkan saya menjelaskan terkait dengan clearing. Misalnya begini, ketika Ibu ingin mengirim uang ke nomor rekening yang teman Ibu atau kasana saudara Ibu, nah proses awal tentunya Ibu harus mengisi form di bank tempat Ibu menabung untuk mengirim dana tersebut. Kemudian, bank akan melakukan pengecekan atau bermacam verifikasi apakah dana di tabungan Ibu itu cukup ataupun tidak. Dan juga mungkin data sesuai atau tidak untuk melakukan transfer. Lalu bank akan meneruskan transfer tersebut ke tempat teman Ibu yang akan Ibu transferi. Proses transfer bank itu hanya bisa terjadi karena adanya sistem bank yang hanya dimiliki oleh bank sentral. Nah Ibu, bank sentral yang ada di Indonesia itu hanya satu, yaitu Bank Indonesia. Nah, sistem yang dimaksud adalah Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia alias SKNBI. Tapi ya Mbak, saya pernah mendengar dari cerita teman saya. Ketika itu teman saya mendapat transferan dari seseorang. Nah, seseorang itu sudah mengatakan bahwa dia telah mengirim uang sejumlah itu kepada teman saya. Ketika itu teman saya pun langsung ngecek ke ATM karena jumlahnya yang besar. Dia mengatakan bahwa tidak ada saldo yang masuk. Nah, waktu itu teman saya pun kebingungan. Akhirnya besok paginya dia mengecek lagi dan saldonya sudah masuk. Nah Mbak, itu apakah keeroran ataukah terjadi delay transaksi ya Mbak? Ibu, mungkin yang Ibu maksud delay transaksi adalah transaksi di waktu tertentu. Jadi Ibu, di perbankan itu tidak ada istilah delay transaksi. Itu merupakan periode atau transaksi di waktu tertentu yang dibuat oleh Bank Indonesia. Begini Ibu, ketika Ibu ingin melakukan transfer atau ketika Ibu sudah melakukan transfer, nah otomatis bukan hanya Ibu saja yang melakukan transfer, bukan? Banyak orang juga untuk transaksi bisnis, perdagangan supaya perekonomian terus berjalan. Makanya Bank Sentral kita yaitu Bank Indonesia menerapkan beberapa periode waktu pengiriman. Biasanya bank komersial mengumpulkan dulu permintaan nasabah lalu akan diteruskan ke Bank Indonesia dalam satu kloter agar bisa diproses secara bersamaan. Dengan begitu akan lebih efisien. Misalnya, Ibu mengirim uang pada pukul jam 9 pagi, maka penyelesaian transaksi atau settlementnya akan diproses di periode berikutnya antara jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Begitu juga jika Ibu melakukan transaksi lewat dari jam 11 siang, maka settlementnya akan di periode selanjutnya antara jam 11 siang sampai jam 1 siang. Begitu seterusnya sesuai dengan periode yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia Ibu. Jadi sekarang Ibu tidak perlu heran dan juga tidak perlu khawatir ketika Ibu telah mengirim uang lewat
periode yang ditentukan, proses settlementnya akan diselesaikan di periode selanjutnya atau di keesokan harinya. Lalu, apa bedanya clearing dengan transfer biasa, Ibu? Faktanya, untuk saat ini masyarakat masih menggunakan ATM dan mobile banking karena lebih mudah dan fleksibel. Tetapi transfer dengan ATM atau m-banking itu ada batas maksimalnya, Ibu, dalam satu hari. Jadi, kalau Ibu ingin transfer dalam jumlah yang besar, salah satu pilihannya bisa menggunakan transaksi clearing. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Atau mungkin saya akan membantu Ibu dalam penggunaan clearing? Oh, jadi begitu. Ya sudah Mbak, saya mohon panduannya untuk mengirim uang melalui transaksi clearing ya. Terima kasih Mbak atas panduan dan juga pemahaman terhadap clearing. Saya tidak bingung lagi ketika ingin memproses atau ingin transfer dalam jumlah banyak. Saya akan menginformasikan tentang hal ini kepada orang-orang terdekat saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu, semoga dengan ini tidak ada permasalahan-permasalahan lagi. Dan juga ketika pun ada, Ibu bisa menghubungi kami sebagai wujud pelayanan kami. Hati-hati di jalan Ibu, semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.